Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemudalah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan marturia Gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP. Jemaat berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama kita tawiskan ibadah kita menerima foto dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ketika menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus, kita yakin Dia hadir, ada di tempat ini. Hanya Yesuslah segalanya bagi kita, maka kemenangan terjadi di sini.
Pengakuan dosa. Ya Halik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur padamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa muda kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk berita anugerah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-13 dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu,
dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saat duka, saat senang, firman-Mu akan kupegang selalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa Sang Firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati setiap kami. Saat ini sabda firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu yang beribadah. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati setiap kami yang beribadah saat ini, menjamah dan mengurapi kami. Agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, namun melewatinya. Kami sungguh boleh diteguhkan di dalam iman dan pengharapannya semakin kuat dan kokoh kepada Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa berkuasa atas kami sekalian, berbicaralah kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu demikian firman Tuhan.
ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bilakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepada kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu jemaat Tuhan, kaum muda gereja Kalimantan Evangelis yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Filsafat Yunani itu mengagungkan orang muda daripada orang tua. Karena apa? Karena bagi mereka bahwa orang-orang muda itu adalah orang yang cerdas. Mereka yang agresif, mereka yang kuat, mereka yang hebat, mereka yang perkasa. Jadi mereka akan lebih mudah untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan ketimbang orang tua yang sudah berkurang kekuatan dan kegagahannya. Tetapi berbeda kalau filsafat Cina ini sangat mengagungkan orang tua. Karena bagi mereka bahwa orang tua adalah orang-orang yang memiliki sangat banyak pengalaman, yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, bahkan pernah juga mengalami masa muda. Sedangkan orang muda belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi tua. Lalu bagaimana pandangan Alkitab Bapak Ibu tentang orang tua dan orang muda? Alkitab mengatakan bahwa dahulu aku muda, tapi kini aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya menjadi peminta-minta. Mazmur 37 ayat 25. Alkitab melihat bahwa orang tua dan orang muda itu sama penting. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Kedua-duanya sama-sama penting, sama-sama berperan dan sama-sama punya kekuatan dan punya kesempatan untuk melakukan dan menggapai apa yang ia inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nas kita hari ini berkisah tentang orang banyak yang mengikuti Yesus. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Karena mereka mengalami ketakjuban yang luar biasa. Karena Yesus baru saja memberikan orang banyak, 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Ini melahirkan rasa kagum dan takjub yang juga sangat luar biasa dari orang banyak. Karena itu mereka kemudian berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka inginkan dari Yesus. Mereka menginginkan makanan jasmani, roti dari Yesus. Dan ini kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan siapa dia dan makanan seperti apa yang manusia atau orang banyak itu butuhkan agar mereka tidak merasakan lapar dan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kaum muda Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu betul bahwa makanan jasmani itu hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Kita akan menjadi lapar dan lapar, kita akan menjadi haus dan haus lagi. Yesus ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia ingin ketika kita makan kita tidak akan merasakan lapar lagi dan ketika kita minum kita tidak akan merasa haus lagi.
Itu yang mau ditawarkan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Tentu dalam arti yang berbeda Bapak Ibu, bukan yang jasmani tetap, melainkan lebih ke arah yang rohani. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu betul bahwa kebutuhan jasmani itu penting dan perlu untuk setiap orang. Tetapi bukan itu yang utama. Karena itu menegaskan dan menawarkan bahwa Ia akan memberikan roti hidup. Roti yang akan terus mengenyangkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Yesus menawarkan itu kepada orang banyak. Dan Yesus tahu bahwa itulah yang menjadi kebutuhan mereka. Karena itu mengatakan bahwa akulah roti hidup. Penekanan ini mau menegaskan kepada orang banyak. Ia mengajak agar mereka percaya hanya kepadanya. Karena di dalam Dia akan ditemukan kekenyangan yang sejati. Dan juga rasa dahaga yang akan terpuaskan. Itu hanya ada ketika percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tapi untuk makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal. Kita tahu bahwa dari bekerja kita mendapat upah. Dari bekerja itu pula kita mendapat makanan. Karena itu Bapak Ibu jemaat, Yesus berbicara bukan tentang jumlah, tetapi tentang kualitas. Karenanya, kalau sekalipun sesuatu itu banyak, tapi tidak berkualitas, ia tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi kita. Jumlahnya saja yang terlihat banyak, tetapi tidak berguna sama sekali. Sekali lagi Yesus tidak berbicara tentang jumlah, tapi Ia berbicara tentang kualitas. Kelihatan tampak sedikit, tetapi kalau itu memberikan kepuasan dan kekenyangan, karena itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena itu Yesus berkata, Yesus ingin agar upah dari bekerja kita adalah makanan yang berkualitas, yaitu makanan yang bertahan untuk sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang dimaksud dengan roti hidup, yaitu diri Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ditegaskan oleh Yesus, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, kepuasan yang sejati itu hanya ada pada diri Yesus. Karena hanya Dialah yang memberikan ketenangan dan kedamaian jiwa bagi kita sekalian. Karena itu ajakan ini sesungguhnya adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu apa yang mau kita renungkan berkenaan dengan Hari Pemuda GKE pada hari ini Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa masa muda itu adalah masa kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Mempersiapkan kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Karena itu ungkapan mengatakan bahwa masa muda itu tidak akan pernah bisa diulang. Ungkapan juga mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu berarti bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu. Segala sesuatu pasti akan terus berputar dalam kehidupan kita. Jadi gunakan setiap kesempatan ketika kita masih kuat gagah, kita masih muda. Tentu ada banyak kesempatan yang bisa kita raih dengan kegagahan dan dengan kecepatan kita. Karena tuh masa itu pasti akan berlalu. Saatnya kita akan menjadi tua, tentu saja kita akan semakin lemah dan rapuh. Dan kita tidak segesit ketika kita muda. Barangkali ada banyak yang tidak bisa kita lakukan lagi seperti ketika kita masih muda. Karena itu pesan firman Tuhan, pergunakan masa muda sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di hari tua. Yang kedua, mari kaum muda Kristen, teruslah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pergaulan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah cerminan dan gambar dari Allah yang hidup. Tunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Jagalah pergaulan kita, jagalah sikap kita.
Tunjukkan bahwa aku adalah anak Tuhan. Dengan segala kesetiaan, kejujuran, ketulusan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar kita mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar fondasi yang akan mengantar kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karenanya terus mari kita jaga dan pelihara masa-masa muda ini. Mengisinya dengan baik untuk melakukan juga yang terbaik. Bagi kemuliaan nama Tuhan, terus menjadi kebanggaan buat keluarga dan orang-orang terkasih kita. Selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kasih karunia, berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Betapa hanya kasih-Mu yang boleh menghantarkan kami selamat sampai kepada detik saat ini. Terima kasih untuk persekutuan indah dan manis yang boleh kami alami dan nikmati bersama saat ini Bapak. Kami percaya bahwa kasih dan berkat-Mu akan terus menuntun kami untuk melakukan semua apa yang Kau kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk doa dan pujian untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama saat ini. Kami percaya melewati ini semua iman pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak, kini kami bersyafaat untuk bangsa dan negeri kami serta para pemimpin kami. Biarlah Engkau senantiasa menaruh roh hikmat dalam hati, bibir, mulut serta perkataan mereka. Agar kerinduan para pemimpin kami adalah mewujudkan kemakmuran kesejahteraan untuk segenap masyarakat bangsa dan negeri ini. Sehingga terciptalah ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa pula untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di ladang. Terima kasih Engkau memberkati gereja-Mu, Engkau berkenan memakai kami sekalian untuk menjadi alat-Mu. Kami tahu kami hanya adalah alat di tangan-Mu Tuhan. Karena itu biarkanlah kami boleh menjadi alat yang baik yang terus memuliakan Tuhan. Gak ada banyak jiwa mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Mengalami dan merasakan kepuasan dan ketenangan jiwa kala dekat dengan Engkau sebagai roti surgawi yang hidup bagi jiwa-jiwa kami yang haus. Rohani kami terus dikenyangkan hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami serahkan juga situasi dan kondisi kami saat ini Bapak di tengah pandemi COVID-19. Yang belum terputus juga penularan dan mata rantainya dari tengah-tengah kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang terpapar Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang harus menjalani isolasi mandiri di tempat masing-masing. Karena rumah-rumah sakit sudah menjadi penuh. Persediaan alat-alat medis semakin menipis. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus membentengi segenap kehidupan kau. Agar saatnya virus ini boleh berlalu dari tengah-tengah kami. Bapak di sorga, kami berdoa pula secara khusus saat ini untuk pengurus dan semua program KPP, Majelis Sinode, Majelis Resort, dan Majelis Jemaat. Dan memberkati agar seluruh program itu boleh terlaksana dengan baik. Para pengurus boleh bekerja dengan penuh kesetiaan dan loyalitas, melayani dengan segala kasih dan karunia yang ada pada mereka. Enggak, Tuhan dipermuliakan lewat seluruh program yang sudah ditetapkan oleh seluruh KPP, KPR, dan SPP. Kami mendoakan juga semua generasi muda gereja Kalimantan Evangelis dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam pergaulan, dalam masa depan, dan dalam cita-cita mereka. Tuhan memberkati, memperlengkapi mereka dengan semua roh hikmat, akal budi yang boleh datang daripada Tuhan. Sehingga benar-benar mengisi masa muda itu dengan sebaik mungkin. Dan percaya bahwa masa depan terbaik Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Bukan hanya tinggi ilmu, tapi juga mereka menjadi pemuda-pemudi Kristen yang juga tinggi iman. Sehingga tingginya ilmu dan iman itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan menjadi modal dan bekal untuk kehidupan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami doakan juga peran gereja dan orang tua dalam membantu pertumbuhan generasi muda Kristen. Agar juga tetap dan terus menjadi orang tua yang sabar dan bijak. Gereja juga boleh menempatkan diri dengan baik. Agar menjadi alat dan sarana bagi anak-anak muda untuk boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapannya semakin kuat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap usaha dan kerja kami, setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami boleh ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini, Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau berkenan dan memakai kami sekalian Tuhan. Kami terus mau melakukan semua yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membaharui setiap tekad kami Tuhan untuk terus hidup berpengharapan kepada Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan inginkan. Karena dengan demikian kami percaya bahwa ketika Tuhan hadir dalam setiap bahtera rumah tangga dan keluarga kami, dalam setiap diri kami dan hidup kami, ada jaminan bagi kami bahwa kami akan sampai ke pantai tujuan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini harapan dan doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nas pengantar diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita akhiri rangkaian ibadah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pengutusan. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah dan buktikanlah kepada gerejamu, kepada orang tuamu, bagi bangsa dan negara dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi dan muda Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akhiri rangkaian ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.
Majelis Jemaat GKI yang layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Selamat Hari Jadi Kabupaten Barito Timur yang ke-19 tahun. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.